Oke, kita kembali lagi bersama Math Academy ya. Jadi di sini kita akan membantu teman-teman yang mau membangun fondasi dari matematika. Jadi di level apapun teman-teman, ya, jenjang apapun teman-teman, SMP, SMA, atau bahkan SD, dan berapapun kemampuan teman-teman gitu. Entah mungkin sudah jago kah, atau masih banyak bingungnya kah. Nah, di sini kita mari belajar, mari membangun lagi fondasi dari matematika. Ada dua fondasi utama sebetulnya dari matematika. Yang pertama adalah aritmatika, tentang hitung-hitungan, penjumlahan, perkalian, yang tentu itu sangat menjadi fondasi sekali ya dari matematika. Dan yang kedua adalah aljabar, dan itu yang akan kita bahas sekarang. Aljabar itu seringkali menjadi momok ya. Maksudnya ketika banyak siswa itu senang dengan angka, senang dengan penjumlahan, tiba-tiba masuk ke jenjang SMP muncullah variabel, muncullah huruf yang membuat banyak siswa jadi tidak menyukai matematika ya, yang sebelumnya menyukai jadi tidak menyukai karena adanya huruf-huruf ya, munculnya huruf-huruf dalam matematika. Nah, itulah yang akan coba kita bahas sekarang. Sebetulnya konsep dari aljabar itu sederhana ya. Kalau misalnya kita anggap itu huruf itu sebagai sesuatu yang rumit, ya akan jadi rumit nantinya. Tapi kalau kita anggap huruf itu sebetulnya suatu konsep yang sederhana ya, suatu ide yang sederhana, maka nanti kita bisa lebih memahami dengan sederhana. Misalnya gini, 3 ditambah sesuatu ya, suatu bilangan, kita misalkan bilangan itu adalah X, hasilnya adalah 5. 3 tambah suatu bilangan sama dengan 5. Berapakah bilangan itu? Nah kan kita awalnya nggak tahu gitu ya. Awalnya nggak tahu. Dan karena nggak tahu ya udah kita misalin dulu aja gitu. Misalin dengan sesuatu. Entah itu simbol misalnya kotak gitu kan. Entah itu huruf misalnya X. Ya kita misalkan dengan sesuatu gitu. Atau bisa juga dengan titik-titik ya. Bisa juga. Nah intinya kita ingin tahu bilangan itu berapa. Dan karena belum tahu kita misalkan dengan sesuatu. Entah simbol, huruf, atau bahkan titik-titik. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu sebetulnya nggak selalu huruf ya. Variabel itu bisa juga bentuk gitu. Variabel itu intinya sesuatu untuk memisalkan suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi ya intinya ini berapa nilai variabelnya? Nilai variabelnya adalah 2 ya. Jadi variabel itu suatu yang mewakilkan nilai. Nilai yang belum diketahui. Jadi simple kan? Kurang lebih inilah aljabar. Kalau teman-teman itu bisa memahami ini, maka ya inilah aljabar sebetulnya. Ide awalnya itu dari sini. Nah, kenapa pakainya huruf? Kenapa bukan kotak gitu? Kenapa bukan titik-titik? Karena nanti nilai yang tidak diketahuinya itu lebih kompleks lagi masalahnya ya. Kalau ini kan masalah ya ini juga, tapi bisa kita ketahui dengan mudah ya. Solusinya bisa kita cari dengan mudah. Tapi kan ada masalah lain yang lebih kompleks. Misalnya, berapakah bilangan yang jika dia dikuadratkan, kemudian ditambah dengan bilangan itu, kemudian dikurangi 6, hasilnya adalah 0. Nah, kalau kayak gini kan agak sulit ya untuk menebaknya gitu. Dan karena itu kita perlu variabel. Nah, kenapa variabelnya pakai huruf? Kenapa bukan yang lain? Ya kalau mau pakai kotak masih boleh sebetulnya ya, masih cukup mudah untuk ditulis lah ya. Nah, kenapa nggak pakai titik-titik? Nah, titik-titik ini ribet ya. Jadi aneh gitu kan. Dan agak ambigu juga. Maksudnya kalau ini diwakilkan dengan huruf atau simbol gitu, jelas ya ini nilainya harus sama. Tapi kalau diwakilkan oleh titik-titik, dia ini boleh sama, boleh berbeda kan, padahal nilainya harus sama gitu. Maksud dari masalah ini tuh
variabel yang dimaksud itu harus sama gitu. Kemudian itu juga yang menjadi alasan lain kenapa pakainya huruf gitu. Karena kalau misalnya ada beberapa nilai yang tidak diketahui, ya, misalnya ada tiga, ada dua lah ya, atau tiga ya, ada tiga nilai yang tidak diketahui hasilnya 6. Nah, kalau pakai huruf kan pilihannya banyak yang bisa kita gunakan ya. Ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau nilai yang tidak diketahuinya ada 10 ya kita bisa pakai A, B, C, D, E sampai eh, J ya, sampai huruf ke 10. Tapi kalau pakai simbol, simbol kan terbatas. Pakai kotak, kemudian segitiga, terus kalau segi lima kan ribet ya itu gambarnya. Nggak sama juga kan, atau kalau pakai lingkaran mirip nol nanti. Jadi kalau simbol itu terbatas gitu. Tapi kalau huruf itu banyak lah pilihannya gitu. Jadi kalau ada variabelnya itu ada 6, ada 7 gitu kan, ada banyak, itu bisa kita pilih ya. Hurufnya masih ada gitu. Kalau ini kan bingung ya. Pakai segi 5 ya bisa aja ya. Cuma agak ribet aja. Jadi itulah kenapa kita pakai huruf ya, dan penulisannya juga kan lebih simpel. Jadi ya sesederhana itu kenapa kita pakai huruf untuk mewakilkan variabel. Ya karena simple, just that. Jadi kalau teman-teman pahami di dasar ini ya ya udah teman-teman udah paham fondasi dari aljabar. Semoga bermanfaat.